Halo semua, selamat pagi, siang, malam, terserah dan dimanapun kalian berada. Saya Johan Raffi Umbara, saya dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin mempresentasikan dari suatu PPT yang telah dipaparkan di sini, yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran dari PGSD FKIP Huhamka. Terima kasih sebelumnya kepada PGSD FKIP Huhamka ya. Oke, langsung saja. Nah, bisa kalian lihat di sini yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jama dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Nah, dari beberapa pendapat ahli dapat juga disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Artinya apa? Artinya media pembelajaran ini adalah alat, sarana, ataupun prasarana yang akan membantu atau menyampaikan suatu materi ataupun pesan yang akan kepada sumber penerimanya. Contohnya seperti guru yaitu menyampaikan pesan, si pelaku menyampaikan pesan, dia ingin menyampaikan pesan kepada penerimanya, yaitu murid sebagai penerima pesan tersebut ataupun materinya. Nah, di media pembelajaran juga dapat beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kenapa dengan media pembelajaran ini akan menumbuhkan motivasi belajar siswa? Karena siswa akan lebih tertarik dengan media pembelajaran yang akan inovatif dan juga memotivasi. Karena apa? Karena dengan media ini tidak hanya metodologi yang isinya tuh hanya kata-kata saja, tapi dengan media ini akan langsung menampilkan suatu materi tersebut, gitu. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadi penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Dengan adanya media pembelajaran, bahan pengajarannya ini akan lebih jelas dan akan dipampang secara langsung apa yang ingin ditampilkan. Dengan ini juga, siswa akan lebih mudah memahami materi tersebut dan juga jika siswa tersebut lebih mudah memahaminya, tentunya akan mendapatkan suatu penghargaan dan juga tujuan pengajaran yang lebih jelas. Nah, yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dengan metode maaf, dengan media pembelajaran ini, metode mengajar itu tidak hanya suatu saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, media pembelajaran tidak hanya dengan metode saja dan tidak hanya melalui kata-kata. Contohnya itu seperti metode ceramah yang guru tuh hanya menampilkan atau seperti contohnya yaitu metode ceramah yang dimana guru hanya menyampaikan kata-kata saja, kalimat ataupun hal lainnya, yang dimana tidak memampangkan jelas atau menimbulkan suatu gambar yang lebih jelas untuk media pembelajarannya. Jadi kurang memotivasi. Nah, yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Tidak hanya mendengar, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, dan melakukan langsung dan memerankannya. Artinya apa? Jadi siswa tidak hanya mendengarkan guru saja, tetapi juga dia langsung mengamati gambar, animasi, ataupun hal lainnya. Dan bahkan bisa mendemonstrasikannya atau melakukan langsung dan juga memerankannya. Ketika murid eh, melihat suatu gambar ataupun suatu animasi atau suatu video, dia bisa langsung mengamati secara langsung apa yang terjadi di video tersebut dan juga bisa melakukan langsung atau mensimulasikannya apa yang ia tonton di media pembelajaran yang akan disampaikan gitu. Nah, ya klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis manusia. Tentunya ini adalah menggunakan SDM yang artinya guru sebagai media berbasis manusia. Tidak hanya guru ataupun teman ataupun keluarga yang bisa mengajari kita dan kita ataupun siswa, mahasiswa yang akan menerima materi tersebut. Yang kedua, media berbasis cetakan. Yang dimana ini adalah berhubungan dengan kertas dan suatu tulisan. Yang artinya, contohnya itu seperti buku. Di dalam buku itu terbagi beberapa materi, bab dan juga subbab yang akan mengantar
materi tersebut. Contohnya itu seperti buku bahasa Indonesia pada materi pidato pada materi pidato di bab 5 dan subbabnya yaitu salah satu subbabnya cara membuat pidato. Yang ketiga, media berbasis visual. Artinya yaitu media yang bisa memvisualisasikan atau menggambarkan suatu materi tersebut. Contohnya itu seperti poster dan peta yang bisa kita lihat langsung gitu. Yang warnanya, bentuk dan juga hal lainnya yang bisa divisualisasikan. Nah, yang keempat yaitu adalah media berbasis audio. Seperti tadi, kalau visual adalah gambar dan audio ini hanya suara yang dimana bisa kita dengar langsung apa yang akan disampaikan. Contohnya itu seperti radio ataupun benda-benda audio yang bisa menampil, yang bisa yang bisa keluar suara yang bisa kita dengarkan secara langsung gitu. Nah, yang kelima, media berbasis audio visual. Ini adalah gabungan dari yang ketiga dan keempat, yang dimana ini bisa menampilkan visual dan audio secara langsung. Contohnya itu seperti animasi ataupun film yang bisa menimbulkan visual dan juga audionya, gambar dan juga suara. Ini berkaitan langsung dengan gambar yang bergerak, ya contohnya seperti animasi ataupun film gitu. Nah, yang terakhir media berbasis komputer atau IT. Ini adalah media yang komputer ataupun IT yang bisa dipelajari oleh siswa. Biasanya ini ada di lab komputer ya. Jadi siswa tuh langsung mempelajari komputer tersebut. Atau juga bisa mempelajari website-website yang berhubungan dengan komputer, alat komputer dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan teknologi komputer. Oke, kesimpulannya yaitu adalah media pembelajaran adalah alat atau sarana dan prasarana untuk menyampaikan materi atau pelajaran untuk membuatnya lebih menarik. Media pembelajaran membantu serta memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih mendalam dan menyenangkan. Media pembelajaran juga terbagi beberapa jenisnya. Media pembelajaran juga terbagi beberapa jenisnya dan termasuk zaman teknologi yang semakin mudah dipakai. Contoh teknologi yang semakin maju adalah ya komputer ataupun HP dan proyektor dan teknologi-teknologi lainnya yang semakin berkembang. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya Juan dari Universitas Sriwijaya dan sekali lagi dan terima kasih kepada FPGSD FKIP UHAMKA sebagai PPT yang telah saya paparkan tadi dan juga telah saya simpulkan tadi. Terima kasih.